Masih semangat ini? Sudah malam ini Pak ya, 11:30 ya. Udah lemes sebetulnya Pak ya, udah lapar ya Pak ya. Saya nggak lama, sebentar saja. Iya tadi kan sudah cukup panjang lebar tadi nasihat dari Habib Muhammad bin Husin bin Alatos, dari menantu dari imam besar kita Habib Rizik Syihab. Luar biasa, saya cuma nambahin saja. Bisa dimengerti? Ya. Waduh, minuman datang sebentar lagi nih. Iya. Santai Pak ya, santai. Iya. Satu coklat, naik lagi. Iya. 2 putih Pak, ya putih mangka ini Pak. Ada merah juga Pak, Masya Allah, komplit ini. Sudah cukup. Kalau diminum semua kencing nanti di sini. Ya Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah, al-ulama il-a'izzah, para alim ulama, para kiai, wabil khusus para habaib yang banyak hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan kedatangan para alim ulama, para habaib, para kiai menambah-nambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati para tokoh, para guru, para asatid, para sepuh, para bini sepuh, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati Sohibul Hajah, Sohibul Bed, Haji Ukon ya, Haji Ukon, Masya Allah, bin Almarfurlah ila rahmatil hayyul qayyum ke Haji Abu Musa Sarkawi bin Marwi. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin selalu dalam limpahan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga putra-putranya dijadikan putra yang saleh wa salihah. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintah, mulai dari RT RW, ada Bapak Kepolisian ya, ada Bapak TNI, semuanya ada. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah tambah lagi derajatnya. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Gak usah panjang-panjang Pak, panjang-panjang habis waktunya nanti ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azamatuhu, yang mana malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak karunia kepada kita semuanya. Karunia kenikmatan semuanya, hidayah, inayah. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam kita. Mudah-mudahan nikmat Islam dan iman
selalu kokoh di hati kita sampai menjelang ajal, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semuanya dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita mohon kepada Allah berkah Nabi Muhammad, semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Sebetulnya saya katakan tadi cukup tadi, luar biasa nasihat dari Habib Muhammad Al-Attas tadi. Saya cuman sedikit saja. Beliau sangat banyak memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin, malam hari ini kita hadir dalam acara haul manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan al-mahfurlah Kiai Haji Abu Musa As-Sarqawi bin Marwi, mudah-mudahan kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa-doa kita, berkat bacaan tahlil, bacaan Al-Qur'an, bacaan salawat, dan juga mudah-mudahan kita juga kecipratan orang tua kita yang telah meninggal malam hari ini juga senang mendapat doa daripada orang-orang yang masih hidup, di antaranya kita atau anak-anak dari yang orang yang telah meninggal. Amin ya rabbal hadirin. Kita ini, saya mau tanya, kita ini calon apa ini kita ini? Calon? Ya paling tidak kalau acara seperti ini kita ini ingat introspeksi bahwa manusia tidak akan kekal hidup di dunia. Manusia pasti akan menemui ajal atau kematian. Nah, kalau sudah ada ketentuan Allah, berarti bahwa kita ini tidak lama hidup di dunia. Lama apa sebentar di dunia nih? Saya mau tanya yang tua-tua itu, teman-temannya masih ada yang hidup apa enggak? Hah? Ceritanya sudah beda sama yang muda. Kalau yang muda cerita temannya banyak. Tapi kalau sudah umur 50 tahun, 60 tahun, cerita teman-temannya yang sudah meninggal, hadirin. Benar enggak? Maka dari itu nasihat kepada semuanya, bukan yang tua, ini khusus yang tua, apalagi yang tua, Pak. Yang muda ini bisa mati loh. Bisa mati nggak kita? Sangat, bukan bisa lagi. Sangat bisa mati. Saya nggak nakut-nakuti, Pak. Ngasih tahu saja, nyampein saja. Perkara yakin, tidak yakin. Saya tahu Anda yakin mati, yakin nggak mati kita? Kalau yakin pasti yakin. Ada yang nggak yakin di sini? Ayo ngacung, siapa yang nggak yakin? Cuman bukan masalah yakin tidak yakin kita. Saya tahu Anda yakin semuanya. Tapi Anda ini lupa. Apa bahasa Sundanya lupa itu? Pohok. Hah? Pohok. Kalau bahasa Arabnya khilaf. Saya orang Jawa, Pak, lali. Lupe kata orang Jakarta. Lupe. Banyak lupenya enggak kita? Banyak. Nah, itu yang harus kita sadari malam hari ini, introspeksi, Pak. Ini peringatan haul sekaligus nasihat bagi kita, Pak, yang hidup, bahwa kita tidak akan lama, Pak. Apalagi mohon maaf yang sudah umur 40 tahun ke atas. 50, ada nggak 50? 40? Banyak. 60? Banyak. Yang sudah rambutnya putih banyak nggak? Yang giginya sudah nggak rata lagi, sudah ompong banyak nggak? Ini banyak bener nih. Gimana minumnya ini?
udahlah sebentar lah, biar ngopi dulu saya. Ini ngadepin Anda puyeng saya nih Pak. Udah malam ini. Ya, mohon maaf ya. Nah, kalau udah kena kopi nih Pak, ya kata orang dulu Pak, kalau orang sudah minum kopi nih Pak, gak bakal dihisap Pak, matinya Pak. Loh, gak percaya. Kenapa saya katakan begitu? Ini orang dulu Pak, orang-orang soleh dulu Pak. Kalau ibadah tengah malam, ya kalau kita kan jarang ini bangun malam Pak, molor kita ya. Orang-orang tua dulu, termasuk almarhumlah ini Pak, luar biasa Pak, sholat malam nggak pernah ditinggal, dzikir tiap malam, baca Quran. Nah supaya mengurangi rasa ngantuk, minumnya kopi. Kenapa minum kopi Pak? Supaya tahan, dzikirnya kuat, matanya nggak ngantuk, nggak merem, ya kan? Jadi misalkan setelah dzikir, tahu-tahu dicabut oleh malaikat, malaikatnya tahu Pak, habis dzikir ini. Kenapa? Ada kopi di perutnya. Nggak perlu dihisap. Ngapain orang dzikir sudah? Baca kalimat Allah, baca la ilaha illallah, baca sholawat. Ngapain Pak? Baca Quran dihisap. Sudah masuk surga Pak. Capek-capekin kata malaikat, ngapain ngisap orang ini? Tanya-tanya lagi. Nah sekarang masalahnya saya tanya ini, kita ini kan sering ngopi. Masuk golongan mana kita? Main kartu malam sampai subuh, minum kopi ya. Kalau Anda mati, gimana itu? Apa sama hisapnya sama mereka? Nah itu repot Pak. Ya mudah-mudahan makanya minum kopi Pak ya. Sekali lagi saya minum kopi Pak. Tadi masih panas, sekarang mungkin agak dingin ya. Kopinya pahit Pak. Kayak hidup kita sudah pahit ya. Luar biasa. Iya, supaya nggak ngantuk ini Pak. Ya, saya tahu Anda ngantuk ini. Bismillah. Sampai mana tadi? Kopi. Udah minum saya, nggak usah diperintah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka saya ingatkan, iya diingatkan kita oleh salafun saleh yang sudah tua, apalagi yang sudah tua Pak. Sudah waktunya kita ini bukan main-main lagi. Lah mau mati kok seneng bergurau. Lah wong sudah tua, umurnya 50 kok seneng masih jogetan. Ada nggak? Suka nyawer, pakai celana pendek, udah nggak musim lagi Anda ini. Bukan saatnya lagi. Malu Pak kalau sudah tua ini Pak. Punya malu nggak kita? Saya ingatkan kepada yang tua ini. Sampai-sampai Pak, ini hadis kursi Pak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ini memandang, melihat ada orang tua Pak, maksudnya yang sudah putih, umur 60, 50, banyak yang putih rambutnya. Ini Allah malu Pak. Untuk apa? Untuk menyiksa atau mengadab orang tadi Pak. Maka beruntung Anda kalau yang tua ini Pak. Gak mungkin diadab sama Allah. Karena apa? Hadis kursi mengatakan Pak, apa kata Allah? Hadis kursi ini maksudnya begini Pak. Hadis kursi itu firman Allah, tapi tidak tertulis di dalam Al-Quran, tapi diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Itu hadis kursi. Apa kata Allah? Ini astahi min abdi wa amati yasibani fil Islam an u'addibahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala Pak? Saya ini Allah Subhanahu wa taala malu kepada makhluk, kepada manusia yang sudah rambutnya beruban. Orang Islam yang sudah beruban an uiddabahu, untuk menyiksa atau mengadab orang yang sudah tua. Enak nggak ini? Jadi yang sudah kumisnya ya putih, jenggotnya putih kayak saya nih Pak. Allah malu Pak. Allah Tapi ketika Nabi Muhammad mendengar hadis seperti itu, firman Allah seperti itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi malah nangis Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangis. Maka sahabat heran,
"Ma yubkika ya Rasulullah?" Kenapa Anda menangis ya Rasulullah? Bukankah enak orang yang tua ini Allah ajak malu? Artinya apa? Bisa seenaknya sendiri orang tua. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abki, ya, saya menangis, ya. Orang yang Allah malu, ya. Tapi orang tadi nggak malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ajak malu. Tetapi dia tidak lam yastahi minallah, tidak malu dengan Allah, Pak. Artinya apa? Semakin tua semakin jadi. Sama tua ini Pak tambah, waduh, tingkahnya ngalahkan anak muda. Apalagi naudzubillah sampai maksiat, matanya seling nonton film porno, ada nggak? Hati-hati Pak, yang sudah tua ini. Bener Allah malu. Cuman Anda kalau tidak tahu malu dengan Allah, hati-hati Pak. Gak bakal masuk surga Anda. Ini peringatan bagi kita semua sebetulnya. Cuman khusus bagi yang tua. Saya lihat yang depan agak tua-tua semua ini. Ya terserah mau tersinggung lah. Memang keadaan kita sudah tua ya Pak. Kalau saya masih muda Pak. Jadi ini peringatan Pak. Paling tidak kita ini Pak ngaca Pak. Kalau sudah umur kita bertambah, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tambah terus. Artinya apa? Artinya sudah dekat dengan malaikat Israel. Lu gak main-main Pak. Anda berani dengan malaikat Israel Pak? Orang Pak, malaikat saja Pak. Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam itu temannya Israel Pak. Konco. Apa katanya? Sohib, bahasa Sundanya apa teman itu? Baturan, berbaturan lawan malaikat. Benar nggak? Lawan malaikat tak nanggung lagi Israel lagi Pak. Cuman Pak, ketika rohnya dicabut Pak, ditanya, wahai Nabi Idris, engkau kan temannya malaikat Israel, kira-kira nyabutnya enak nggak apa enggak? Pelan apa lembut? Kasar apa halus? Apa jawaban Nabi Allah Idris? Ketika Israel mencabut nyawa saya, seperti pohon Pak, dikuliti pakai apa? Pakai pisau begitu Pak. Perih Pak, sakit Pak. Itu malaikat Pak, Nabi Pak. Nabi Allah Idris lah. Nah Anda nih siapa? Kok cek beraninya gitu loh Pak? Iya, karena Pak, ya kalau sudah mati itu Pak, sudah dua pilihan saja. Kalau di dunia banyak pilihan Anda. Di dunia di akhirat nanti, di kuburan, jangan jauh-jauh akhirat, belum Pak. Di kuburan tadi kata Nabi Pak, dua pilihan saja. Imma kuburan kita, imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niron. Kata Nabi, kuburan orang-orang mukmin ini dua saja. Satu, kuburan tadi kalau orang sudah banyak ibadah, maka kuburannya jadi kebunan surga. Yang suka ibadah, yang gak lupa sama Allah, gak lupa dengan Nabi Muhammad, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Lah kalau orang yang sering lupa, nah apalagi naudzubillah maksiat, maka kuburannya jadi lubangnya api neraka. Naudzubillah min dzalik. Salah, terserah Anda milih yang mana. Bebas. Milih mana kita Pak? Milih mana Pak? Loh ini dengar nggak omongan saya ini? Ini harus minum air dingin biar dingin otak saya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahlah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah dengan berkahnya Sohibul Khol, mudah-mudahan kita selamat di alam barzah nanti. Amin ya robbal. Tapi harus ingat Pak, ingat kematian. Jangan ribut sama dunia saja, kehiburan dunia saja, kesenangan dunia saja. Gak bisa Pak. Kita ini manusia beda dengan binatang. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Tsumma turadduna ila alimul ghaibi was syahadah fayunabbiukum bima kuntum
ta'malun. Kemudian kata Allah, kami bangkitkan lagi manusia. Untuk apa? Untuk Allah menunjukkan amal-amal kita, dan kita akan bertanggung jawab dengan amal-amal kita. Binatang nggak usah tanggung jawab, Pak. Kalau kita tanggung jawab ini, umur kita dipakai untuk apa saja. Bener nggak? Ya, jangan-jangan sudah tua, males datang ke masjid. Ada nggak? Tambah tua tambah males, ada nggak? Malah kadang-kadang yang muda yang giat ini, ada nggak? Kadang-kadang yang tua pakaiannya seenaknya saja. Ke masjid pakaian biasa, anak muda pakai peci putih, pakai serban. Wah, luar biasa, Pak. Maka yang ini ya, yang anak muda seperti orang tua, akhlaknya, ibadahnya, ya pakaiannya semua seperti orang tua, itu dipuji oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Khairus sababikum, kata Nabi, man tasabbaha bisuyuhikum. Sebaik-baik pemuda atau anak muda, orang yang muda mencontoh seperti orang tua. Wah, tiap hari, Pak, nggak lupa majelis taklim datang, ya, ke masjid sholat berjamaah, pakai serban, Jumatan pakai baju putih, datang pertama. Ini anak muda dapat pujian, Pak. Tetapi sebaliknya kada orang tua yang lupa, wasarrun suyuhikum man tasabbaha bisababikum. Sejuruk-buruk, sejelek-jelek orang tua yang tingkahnya seperti anak kecil, anak muda. Sudah tua suka main sekak, sudah tua mancing. Ada nggak? Dibiarkan waktu dohor asar nggak sholat. Hati-hati, Pak. Main layangan, main apa itu? Ini tua-tua nggak ngerti nih, Pak, nggak pernah takut sama Allah dan nggak malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, maka ini acara haul. Ayo kembali dari rumah ini, kita semangat ibadah kepada Allah. Ingat bahwa kita ini, umur kita nggak ada yang menjamin sampai besok pagi, Pak. Ada yang mengatakan besok saya masih hidup, ada yang mengatakan begitu. Belum tentu, Pak. Belum tentu 1 jam lagi kita hidup. Lu, saya nggak ngancam, Pak. Ya kan? Ya mudah-mudahan panjang umur. Oh, seneng panjang umur ya. Belum tentu, nggak ada yang menjamin kita, Pak. Yang penting, Pak, ya perlu diingat bahwa malaikat Israel ini, Pak, tinggal tunggu perintah mencabut nyawa kita, Pak. Nggak usah pakai nunggu apa lama, Pak. Kadang-kadang yang sehat ya nungguin orang sakit, yang sakit nggak mati-mati, yang nunggu mati, Pak. Ada nggak? Iya. Jangan dikira yang tua ini, Pak, yang dirawat anaknya gak mati-mati orang tuanya, Pak. Justru anaknya yang meninggal dulu. Ada nggak? Nah, ada mungkin teman kita yang tadi habis maghrib ngopi sama kita, habis isak mati. Ada nggak? Yang pagi tadi masih ngobrol, masih bergurau sama kita, tahu-tahu habis dohor mati. Banyak nggak? Nah, itu pelajaran bagi kita, Pak. Contoh nyata, kata Imam Ghazali, cukup kematian adalah jadi nasihat bagi yang hidup. Ini nasihat, Pak. Hati-hati, Pak. Mati itu, Pak, ya Allah. Apa kita ini berani mati sudah, Pak? Berani mati kita, Pak? Memang, Pak, mati itu nggak perlu diberani. Oh, saya berani mati, Beb. Nggak perlu berani-beranian, Pak. Oh, saya takut mati, Beb. Nggak berlaku juga. Mati itu nggak perlu berani, nggak perlu takut. Nggak usah berani pun, ya. Tetap ketika ajal datang kita mati, Pak. Apalagi yang takut. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan yang dengan kematian kamu lari takut, padahal kematian akan menjelang kalian semua, akan menjemput kalian semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, Pak. Nggak perlu takut, Pak, mati, Pak. Pasti. Mau saya tanya sekarang, berani mati apa takut mati? Lo jawab dong. Takut mati apa berani mati? Berani mati. Kalau berani mati kita doakan mudah-mudahan cepat mati. Lah katanya berani mati, berarti kan sudah amalnya banyak. Untuk apa lama-lama di dunia Anda ini? Untuk apa coba? Nambahin dosa saja kita ini, naudzubillah. Nambahin repot kita ini, Pak.
Setiap hari, setiap saat kita ini maksiat sama Allah, Pak. Keluar rumah, mandang cewek, perempuan, kan gitu, Pak. Laki-laki nih, Pak. Yang perempuan juga begitu. Keluar rumah pakaiannya seenaknya saja, pakai daster saja. Yang lihat bukan muhrimnya laki-laki, mandang dengan syahwat. Dosa tiap hari kita nih, Pak. Lah daripada nambahin dosa, ya Pak, lebih baik ya tanggungan banyak, Pak. Utang banyak nggak? Utang. Duit banyak nggak duit? Saya nggak lihat ini orang kaya semua ini. Ini menengah ke bawah kayaknya, banyak ke bawahnya tapi ya. Maka dari itu cukup lah, ayo Pak, sudah. Ini kan kita ini sering datang di acara-acara tahlil, acara 40 hari orang meninggal, atau hol-hol ulama, kiai, habaib. Ini nasihat, Pak. Sudah cukup, Pak. Ayolah kita berbuat baik, Pak, dengan Allah. Amal soleh. Ayo banyak zikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Inilah jalan kita yang akan menuju keselamatan, dan kita akan bergembira nanti sampai di akhirat. Amin ya Rabbal. Udah lemes kayaknya nih ya. Lanjut apa enggak ini? Lanjut. Jam berapa Ustaz? Baru 20 menit ya? Kurang 1,5 jam lagi. Aduh ya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin, kalau kita sudah dicabut nyawa kita, lalu meninggal di alam barzah kita, saya katakan tadi ya, kalau Anda ingat kepada Allah, selalu takut kepada Allah, maka Anda akan mendapatkan kegembiraan yang akan dan abadi dan tidak akan Anda menyesali. Tetapi sebaliknya, kalau di alam barzah Anda, di alam kuburan Anda sudah dapat naudzubillah adab dari Allah, maka niscaya tambah nanti di akhirat tambah berat, hadirin. Dan ketahuilah, saya yakin, saya husnudzon kepada Ar-Mahfudlah ila rahmatil hayyul qayyum Kiai Haji Abu Musa As-Sarqawi ini, Pak, bahagia di alam barzahnya, Pak. Mudah-mudahan orang tua kita bahagia juga malam hari ini. Kenapa, Pak? Kalau orang banyak ibadah seperti beliau ini yang kita sahibul haul ini, Pak, itu Allah menggambarkan, kata Nabi Muhammad, tatasawwaru amalihi fi suratin hasanatin tu'anisu fil gabri ila yaumil qiyamah. Kalau orang banyak ibadah, ya, banyak taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar Allah, Allah ciptakan di alam barzahnya, di alam kuburannya seperti gambar orang yang ganteng, Pak. Ya, suratun hasanah, seperti gambar yang bagus, tu'anisu. Dan orang tadi, Pak, gambar tadi menyalayani Anda sampai nanti di Siratal Mustaqim ila yaumil qiyamah. Jadi yang orang ahli ibadah ini, Pak, gak sendirian di kuburan, Pak, ditemani dengan amal-amalnya dan digambarkan sebagai orang yang ganteng, yang setia, yang selalu membuat gembira Anda di dalam alam barzah. Jadi jangan khawatir, Pak, kita husnudzon. Makanya saya katakan Al-Mahfudlah Kiai Haji Musa sekarang bahagia, Pak. Kenapa? Banyak kiriman doa, banyak kiriman sholawat. Pasti, Pak, di alam barzahnya ditemani dengan amal-amal tadi yang dibentuk oleh Allah, manusia atau makhluk yang luar biasa yang melayani ila yaumil qiyamah. Sebaliknya, nah ini sebaliknya, Pak, tatasawwaru a'maluhu fi suratin qabihatin, ya, yu'adzibuhu fil qabri ila yaumil qiyamah. Kalau orang pendosa banyak maksiat kepada Allah, Allah gambarkan gambar yang buruk, yang menakutkan, yang selalu mengganggu orang yang meninggal di alam barzah tadi sampai yaumil qiyamah. Hati-hati, Pak. Orang-orang kafir, mohon maaf, itu gambarnya, Pak, orang menakutkan, Pak, yang selalu mengganggu, Pak, di alam barzahnya sampai yaumil qiyamah. Jadi kita ini nanti mudah-mudahan kita semua selamat di alam barzah kita. Mudah-mudahan Allah catat amal kita, amal yang soleh wa solihah. Dan nanti kalau kita mati, Pak, gak usah takut, Pak. Makan gak usah takut mati, Pak. Di dalam kuburan kita ada temannya, Pak. Temannya siapa? Ya amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki amal kita,
Supaya kita nanti di alam barzah tidak sendirian, atau naudzubillah ditemani manusia yang nggak baik tadi, kita ditemani Pak, dilayani. Allah kirimkan manusia atau gambar manusia yang selalu menyenangkan hati kita, melayani kita, sampai nanti kita diantar ke Sirat Pak, mau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Lanjut apa enggak ini? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka itu cukup Pak. Nasihat tadi saya kira cukup. Kalau nggak cukup lagi Pak, ya nggak percaya Anda, ayo mati bareng-bareng aja Pak. Ya kalau nggak percaya, ya kan, dicoba Pak, bener nggak omongan Habib ini? Nah begitu kan? Saya anggap cukup Pak. Memang Pak, kalau bicara kematian ini nggak ada yang seneng Pak. Seneng nggak kita bicara mati ini? Seneng? Siapa bilang seneng tadi? Mana ngomong seneng tadi? Mana? Dicatat loh omongan ini Pak. Malaikat ini tahu semua ini siapa yang seneng mati ini. Disegerakan nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini acara khol adalah bukti anak daripada almarhum, putra-putra atau putri-putrinya masih berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya. Ini hikmah kedua Pak. Kita nasihat bagi yang hidup. Ini yang kedua Pak, nasihat bagi yang anak-anak yang sudah ditinggal mati orang tuanya. Apa bisa kita ini berbakti, berbuat baik ketika orang tua kita sudah meninggal? Meskipun sudah puluhan tahun, bertahun-tahun orang tua ibu bapak kita meninggal, apa bisa kita berbakti kepada orang tua? Sementara waktu masih hidup orang tua kita belum sempat menyenangkan hati orang tua kita. Ada nggak? Orang tua ini Pak, Masya Allah Pak, maka sempurnakan kebaikan Anda dengan orang tua. Birrul walidain penting Pak. Jangan Anda ada orang tua Anda sembarangan dengan orang tua Pak. Tidak pernah menyenangkan, tidak pernah berakhlak dengan orang tua Pak. Dengan ibu bapak, terutama dengan ibu, hati-hati Pak. Ya biasanya begini Pak. Mungkin ya kita ini bisa cinta dengan orang tua. Ketika kita menikah beda lagi Pak. Benar enggak? Kadang-kadang kita punya istri gak cocok dengan orang tua kita. Ada gak? Istri kita gak cocok dengan ibu kita. Ada gak? Maka hati-hati, nasihati hadirin. Hah? Biasanya begitu. Suami-suami takut istri ini biasanya nih. Kalau ada istri kayak begitu Pak, tinggalkan Pak. Ganti yang baru Pak. Loh iya, saran saya supaya kita selamat ini. Loh iya Pak. Lah ngapain Pak? Anda dicatat bukan birrul walidain gara-gara istri Anda. Mau ngasih duit takut kita sembunyi-sembunyi dengan istri kita, karena istri kita nggak seneng dengan orang tua kita. Ada nggak? Mau nyenangkan Pak, takut sama istri kita. Kebalikan juga kadang-kadang istri ini punya orang tua, suaminya pelitnya, naudzubillah. Ada nggak? Bu, ada nggak Bu? Itu ibu-ibu itu. Ada nggak Bu? Suaminya pelit nggak sama orang tua ibu? Kalau ibu nggak bisa ninggalin sih, kalau orang tua laki bisa ninggalin ya. Cari Pak, ya wanita solihah Pak, yang bukan cinta dengan kita saja, tapi cinta dengan orang tua kita. Orang perempuan juga begitu. Cari suami yang soleh, bukan untuk kita saja, tetapi kalau Anda mencintai istri, berikut juga mencintai orang tua istri. Juga begitu. Anda perempuan mencintai suami Anda juga harus mencintai mertua Anda. Jangan Anda sia-siakan. Kadang kebalik Pak. Kalau orang tua kita sehat, kita nggak pernah manjakan orang tua kita, ngajak jalan-jalan, ngajak makan, nggak pernah Pak. Ya kan? Pernah kita ini Pak, ngajak jalan-jalan orang tua supaya orang tua seneng gitu Pak. Diajak makan ke rumah makan. Jangan makan di rumah saja seenaknya Pak. Kasihan orang tua kita ini. Anda punya rezeki, ayo ajak orang tua Anda. Jangan pas sakit ya, naudzubillah Pak, masuk rumah sakit kita bawain buah-buahan. Kita bawain roti yang enak-enak. Ya gak dimakan, lagi sakit Pak. Waktu sehat Anda kasih yang enak-enak. Benar enggak? Ini kelihatan betul-betul bener ini. Mulai tadi betul. Maka saya katakan hati-hati hadirin.
Jangan sampai Anda menyakiti hati orang tua Anda. Karena kunci kesuksesan, kunci ridho dari Allah tergantung orang tua. Maka saya katakan, apabila kita mungkin belum bisa berbakti dengan orang tua kita waktu masih hidup, apa sudah meninggal bisa? Bisa seperti malam hari ini, Pak. Putra-putra dari almarhum ini tanda bakti, Pak. Karena pernah ditanyakan oleh sahabat, apa sahabat tanya kepada Rasul, "Illam yakun walidan walam yaf'al ya Rasulullah, kalau orang tua saya sudah meninggal, apa bisa saya berbuat baik?" Maka Nabi mengatakan, "Na'am." Apa itu? Yatasaddaq anhuma bil it'ami ta'am wa qiraatil Qur'an wa bidu'ai lahu. Bagaimana cara menyenangkan orang tua? Dengan bersedekah bil it'ami ta'am. Caranya ngasih makan orang. Malam hari ini ada makanan enggak? Enak bener Anda makan ini sudah. Iya, ini tanda sedekahnya, tanda cinta, berbakti dengan mengirim sedekah untuk orang tuanya meninggal. Bil it'ami ta'am, dijelaskan Nabi, dengan ngasih makan. Jangan pelit, Pak. Jangan mau surga, iya, tapi pelitnya naudzubillah, Pak. Gak bakal masuk surga kita, Pak. Iya, Anda ibadah haji umroh tiap tahun, tapi pelitnya naudzubillah, gak bakal masuk surga, Pak. Saya yakinkan Anda. Kenapa? Oh, saya tiap tahun beb umroh beb sama istri sama anak. Tapi giliran dimintain masjid, waduh masih masih alasan ini. Giliran dimintain pesantren ya, giliran dimintain fisabilillah guru-guru ngaji, repotnya setengah mati kita, Pak. Tapi kalau belanja ke mall, gak pakai hitung-hitungan kita, Pak ya. Keluar terus, Pak ya. Tapi kalau lainnya sedekah untuk di jalan Allah, repot kita ini, Pak. Bahkan ngasih makan untuk ngirim orang tua, kadang-kadang pelitnya naudzubillah kita, Pak. Motor, Pak, ya, uang muka 3 juta 5 juta berani, Pak. Apalagi mobil, uang muka 30 juta 50 juta berani kita, Pak. Giliran selamatan ngasih uang makan, Pak, paling 1 juta 1,5 juta misalkan kita buat seperti itu. Masya Allah, masih hitung-hitungan kita, Pak. Itu tandanya Anda nggak bakti dengan orang tua. Terus apalagi? Makanya saya katakan ini biar gak panjang nih, Pak, ya urusan sedekah ini. Karena saya tahu ini model-model begini nih, Pak, 2.000 dianggap sedekah sudah. Itu bayar ke toilet itu bukan sedekah. Anda mau kencing 2.000, sekarang naik 3.000 itu. Sedekah 2.000 lagi. Pakai di amplop hamba Allah katanya. Lah. Benar enggak? Yang senang sedekah, Pak. Karena apa, Pak? Kalau orang sudah dekat kematian itu, Pak, Allah gambarkan di Al-Quran, Pak. Apa kata Allah? Allah ini tahu, Pak, manusia ini kalau sudah mau mati baru ingat kebaikan, kepingin sedekah, kepingin amal baik, tapi sudah telat. Apa kata Al-Quran? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas solihin. Ya Allah, apabila Engkau bisa memundurkan waktu meninggal saya, fa asaddaka, saya akan bersedekah, wa akun minas solihin, dan saya jadi orang soleh. Telat, nggak bisa mundur, Pak. Mati nih, Pak. Idza ja'a ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Nggak bisa, udah ada maju, nggak bisa mundur, Pak. Ketika datang masa itu Anda diingatkan oleh Allah, pasti saya ingin sedekah ya Allah. Padahal itu detik-detik terakhir kita, Pak. Kenapa nggak ngomong fa'asallah fa'asumu fa'asaddakoh? Karena sadako ini, Pak, bisa memadamkan api neraka, bisa meredam marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perintah dari Nabi, Pak. Jangan pelit manusia sekarang ini, Pak, untuk urusan dunia apa itu? Wah, luar biasa. Tapi kalau urusan akhirat pelitnya naudzubillah, Pak. Maka seret rezeki kita ini. Kalau Anda kepingin rezeki Anda terbuka, Pak, lancar, Pak, banyak sodako. Tapi harus yakin. Karena kalau sekarang sodakonya harus disoting dulu, biar orang tahu. Iya, benar nggak? Di masjid disiarkan kirim Fatihah almarhum sampai 100 orang, Anda masih 10.000, Pak. Dibagi berapa 110.000 nih, Pak? Ya Allah, gitu mau masuk surga, Pak, Masya Allah. Makanya saya katakan nggak bakal masuk surga. Karena di surga ini, Pak, di atas ini, Pak, agak ada santri namanya, Pak.
Apa tulisannya? Ana haramun minal bakhil. Saya ini haram dimasuki orang kikir, orang pelit. Bahasa pelit, bahasa Sunda apa nih Ustaz? Koret. Nah, koret semua ini. Gak bakal masuk karena haram Pak dimasuki Pak. Iya, banyak ibadah puasa sunnah. Masya Allah. Tetangganya mau utang Pak, kepepet. Alasannya Pak, Masya Allah. Ini saya mau bayar arisan ini. Mau bayar apa kreditan ini. Kenapa nggak kemarin? Gitu aja alasan saya Pak. Padahal duitnya banyak, ATM-nya banyak gitu Pak. Uangnya di bank numpuk. Cuman untuk nolong seseorang Pak. Masih hitung-hitungan kita ini Pak. Iya, untuk kemaslahatan, untuk acara-acara apa umat Islam, acara besar, maulidan, Isra Mi'raj. Masih dihitung Pak. Masih nanti panitianya datang Isra Mi'raj, nanti saya bicarakan sama istri saya. Kalau sama orang tua perempuan Pak repot Pak. Jangan dulu ya, bedak kita kan mau habis. Ini gincu saya juga mau habis, pakaian sudah belum ganti, nanti ini ada pengantin mau beli, nanti dah insya Allah kalau ada rezeki lain. Nah repot Pak bicara dengan perempuan ini Pak. Iya, udahlah, gak usah ngomong perempuan Pak, keluarkan uang Anda Pak. Lillahi ta'ala. Dan saya katakan tadi, orang yang sedekah ini Pak, belum pernah saya dengar Pak Haji Fulan banyak sedekahnya. Orangnya karim, ya orangnya dermawan, jatuh miskin belum pernah dengar Pak. Pernah dengar gak? Haji itu sering ngasih kiai itu, sekarang melarat, jatuh itu gara-gara di ngasih kiai. Ada gak? Gak ada Pak. Tapi kalau haji yang suka judi, yang suka joget, yang suka ini, remuk hancur Pak. Ya babak belur, pabriknya hancur, banyak saya dengar Pak. Tapi kalau sedekah, karena yang jamin sedekah ini Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana koso, malin minas sedekah, bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Tidak akan kurang harta apabila untuk sedekah. Nabi mengatakan dan doa ini Pak, bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad, akan ditambah, akan ditambah, akan ditambah. 3 kali Nabi Pak. Masa kita nggak percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Percaya nggak? Mulai besok sedekah. Sekarang saya mau tanya, misalkan ini, Anda mbak duit nggak ini? Enggak. Pulang aja dah. Bawa duit Pak. Kan Anda bawa motor, barangkali motor Anda bocor tengah jalan. Hah? Buat beli minum segala, Mak, nggak bawa duit ini Pak. Lupa? Iya alasan itu ya lupa, enak ini. Cari selamat Anda ini ya. Saya bawa duit Pak, saya bawa duit. Bawa Pak. Jadi saya siap Pak, misalkan ceramah nggak dikasih duit, bisa pulang ke Jakarta saya Pak. Lah iya. Tapi kalau nggak dikasih duit ya minta Pak ya. Repot ini lah. Maka ayo hadirin banyak sedekah supaya kita selamat di kuburan kita, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasaddaqu fa innas sadaqata fikakum minan nar. Bersedekahlah kalian, ini perintah Nabi Pak. Kenapa? Dengan sedekah bisa menutup dari pintu api neraka. Enggak bakal kita ke neraka Pak. Dan ini adalah tanda bakti yang malam hari ini keluarga almarhum ila rahmatil hayyul qayyum Kiai Abi Musa ini Pak, anaknya Pak, tanda baktinya Pak. Dan kalau anak sudah bakti Pak, gak bakal masuk neraka. Meskipun ibadahnya kurang, kalau ibadahnya tambah luar biasa. Ada cerita nih Pak, cerita saja biar gak ngantuk Pak ya. Cerita oh, boleh gak? Panjang lo cerita ini Pak. Mau denger gak ini? Males begitu, ngantuk ini. Tuh kakinya udah pada keringgingan itu ya. Kakinya kesemutan itu ya. Punggung udah kayak Beb, lama-lama Beb. Ini makanan dimakan Pak, ini sodako Pak. Kalau nggak dimakan bukan sodako nanti Pak. Udah habis. Tamak beneran deh. Masya Allah. Kalau nggak habis dibawa pulang ya. Ada yang mengatakan Ibnul Bar la yadkhulun nar. Ini kata-kata Pak. Anak yang berbakti kepada orang tua tidak akan masuk neraka.
Jangan amin dulu, praktekkan dulu. Main amin saja. Ibnul Bar la yadkhulun nar. Anak yang berbakti kepada orang tua tidak akan masuk neraka. Ini dibuktikan, Pak. Ini saya ceritanya di sini, Pak. Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang terkenal dengan Musa kalimullah. Musa yang selalu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli-ahli tafsir Al-Qur'an ini, Pak, imam-imam tafsir ini, Pak, itu menjumlah, menotal berapa kali Sayyidina Musa atau Nabi Musa ini berbincang-bincang atau bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali? Dicatat, Pak, 3.500 percakapan. Itu kata ulama-ulama ahli tafsir Quran. Di antaranya ada salah satu perkataan Nabi Musa. Apa Nabi Musa ini? Gala ya Rob. Musa berkata, ya Rob, wahai Tuhanku, arini rofiki fil jannah ya Rob. Ya Allah, tunjukkan saya siapa teman saya atau tetangga saya di surga ya Allah. Ini Musa, Pak, ngomong sama Allah begitu, Pak. Kepingin ditunjukkan siapa sih yang jadi teman, jadi tetangganya Nabi Musa nanti di surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, langsung, Pak, dikasih tunjuk sama Allah. Temanmu itu ada. Itu satu pemuda, itu penjual ayam di pasar. Kaget Nabi Musa, Pak. Hah? Kenapa teman saya bukan nabi ya Allah? Paling gak orang soleh, kok temennya jual ayam di pasar? Ada apa ini? Maka Nabi Musa penasaran, Pak. Dicari pemuda tadi, Pak. Langsung masuk pasar. Benar, Pak. Ternyata dilihat pemuda tadi, Pak, rambutnya gondrong, Pak. Banyak tatunya itu, Pak. Terus yang lebih parah lagi, Pak, jualan ayamnya, Pak, pakai disuntik supaya berat. Dilihat sama Musa aja, Pak. Ini masa sih teman saya di surga ini? Ini kan preman ini. Rojulun ayyar, kata Nabi Musa. Ini bukan orang baik ini. Jadi kerjaannya, Pak, jual ayam. Cuman ayamnya dikasih air supaya timbangannya berat. Hati-hati, Pak. Ada nggak yang jual begitu, Pak? Hati-hati, nggak boleh, haram, Pak. Gak bakal masuk surga ada. Bingung Nabi Musa, maka tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, masa sih teman saya seperti ini? Model begini preman ini, masa teman saya di surga? Kenapa bukan nabi atau orang-orang soleh kah? Apa kata malaikat? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, wahai Musa, maka itulah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saran saya, kata malaikat, selidiki pemuda ini. Nah, di zaman dulu itu, Pak, misalkan kita ini nggak kenal sama orang, kita ini di perjalanan mau mampir ke rumah orang, meskipun nggak kenal, musafir gitu, Pak, silaturahmi boleh, Pak. Nginep boleh, Pak. Paling tidak silaturahmi gitu, Pak. Maka Nabi Musa tergerak hatinya untuk mendekati pemuda yang preman tadi, Pak, jual ayam tadi, Pak. Apa kata Nabi Musa? Wahai pemuda, wahai penjual ayam, bolehkah saya mampir ke rumahmu? Saya musafir, saya mau silaturahmi. Apa kata pemuda tadi? Boleh, asal Anda sabar nunggu saya sampai selesai jualan. Nah, ditunggu orang Musa, Pak. Ini cerita ini, Pak. Akhirnya selesai, Pak, diajak ke rumah, Pak, Nabi Musa, Pak, ke rumahnya pemuda yang jual ayam tadi. Sampai di rumahnya Nabi Musa disuguhi seperti ini, Pak. Minuman seperti ini, Pak. Ya, seperti ini, Pak. Minuman, makanan. Akhirnya dipersilakan, wahai fulan, wahai tamu, silakan minum, mencicipi makanan. Saya mau masuk dulu, ada kepentingan di dalam, sebentar Anda tunggu. Maka langsung Nabi Musa, Pak, minum, Pak. Seperti ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali, Pak, sunnah ya. Nah, sudah, Pak, Nabi Musa penasaran, Pak. Sudah minum, diintip, Pak. Rumahnya itu diintip, ada seperti penutup begitu, bisa diintip, Pak. Ternyata pemuda tadi, Pak, punya lemari besar. Lemari besar, Pak. Dibuka lemarinya, dilihat terus oleh Musa ini. Ada keranjang besar begitu, Pak. Keranjang seperti ini misalkan, Pak.
Dikeluarkan oleh pemuda tadi Pak. Isinya ada perempuan Pak, tua. Sudah, terus pemuda tadi masuk ke kamar mandi, ditunggu oleh Musa. Oh ternyata mandikan orang tua tadi. Setelah mandi Pak, dikeluarkan lagi, diganti bajunya bagus. Lalu perempuan tadi Pak, ibu tua tadi Pak, mendoakan anaknya tadi. Doanya begini Pak. Amin amin katanya. Sudah ya Bu, saya ada tamu. Ibu istirahat lagi. Dimasukkan ke lemari lagi Pak. Maksudnya lemarinya enggak, ya ada kedap apa, ada udaranya Pak. Pikirannya kacau di Islam. Lanjut dah ini. Sampai mana tadi? Hah? Lemari. Kenapa lemari? Sudah Pak, keluar lagi Pak. Ditanya oleh Musa, wahai pemuda, saya tadi mohon maaf ngintip kamu tadi. Oh iya kata pemuda tadi. Kenapa? Kamu tadi itu mengeluarkan keranjang isinya orang tua. Siapa itu? Oh itu ibu saya. Ibu saya itu mukad cacat. 25 tahun ibu saya kena kayak stroke begitu Pak, nggak bisa bicara. 5 tahun lagi 30 tahunnya Pak, lumpuh, nggak bisa berjalan. Jadi saya ngerawat ibu saya, wahai tamu. Oh iya, apa kata Nabi Musa? Terus yang tadi tadi itu apa? Oh karena tadi ibu saya lumpuh lidahnya Pak, kena stroke. Itu doa, wahai fulan. Apa doa ibumu? Apa yang dibacakan doa ibumu untuk Anda wahai pemuda? Apa doanya Pak? Allahumma ja'al hada waladi rafiqihi Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anak saya preman ini jadi temannya Musa nanti di surga. Itu 25 tahun orang tua saya berdoa begitu. Kaget Nabi Musa Pak. Hah? Ibu kamu berdoa seperti itu? Iya, kenapa? Apa kata Nabi Musa? Ana Musa rafiqu kafil jannah. Saya inilah Nabi Musa yang akan menjadi temanmu nanti di surga. Langsung Pak kaget pemuda tapi tobat Pak. Tobat mau berbuat soleh, maka izin dulu Musa. Musa, saya ingin jadi muridmu tapi saya mohon izin, saya ngerawat ibu saya sampai ibu saya meninggal nanti baru saya akan datang kepadamu wahai Musa. Artinya apa Pak? Anak meskipun preman begitu Pak, banyak dosa Pak, karena cinta dengan orang tuanya ridho Pak, jadi temannya Nabi Pak, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo hadirin yang masih punya orang tua, jangan disia-siakan Anda berbakti. Karena apa? Orang tua ini Pak, birrul walidaini Pak, din wa dainun. Cinta, berbakti kepada orang tua itu adalah din, agama, dan dainun, utang. Kenapa dianggap agama dan hutang? Karena kalau agama pasti orang tua kita akan mengantarkan kita nanti apabila Anda sebagai anak berbakti pada orang tua, Anda akan masuk surga. Dainun, hutang, artinya apa? Anda sekarang berbakti kepada orang tua sama dengan Anda mengutangi orang tua, nanti hasilnya anak Anda akan berbakti kepada Anda. Itu maksudnya Pak. Kalau Anda kurang ajar dengan orang tua Anda, jangan harap anak Anda akan berbakti kepada Anda, bahkan lebih jahat daripada Anda nanti. Naudzubillah. Ayo hadirin, ya, yang masih punya orang tua minta doa tiap hari kepada orang tua, cium tangannya, mohon ampun, mohon ridhonya. Karena ini Pak, kita ini kalau ketemu kiai Pak, ya kita nggak pernah salaman sama orang tua. Kalau bisa setiap hari salaman Pak, cium tangannya, cium kakinya Pak. Kalau ketemu kiai, ketemu Habib, salamannya dibolak-balik begini Pak. Sama orang tuanya setahun sekali kalau lebaran, itu pun kalau ingat. Saya paling nggak seneng itu Pak, cium bolak-balik begini Pak.
Sampai pernah tangan saya kecekluk gara-gara begitu tuh Pak. Sudah nggak ada duitnya ya. Lo bener ini pernah saya hilang cincin gara-gara gitu Pak. Balak-balik. Lo tahu-tahu cincin saya hilang nih. Copet kali ini ya. Masya Allah. Iya, boleh Pak. Kita minta salaman berkah dengan orang alim. Bagus, perbuatan bagus. Tapi yang lebih bagus lagi Pak kepada orang tua Pak. Kadang-kadang kita malu minta maaf Pak. Iya, gengsi. Apalagi anaknya sudah kaya, orang tuanya nggak mampu. Gengsi kita Pak. Jangan Pak, turunkan Pak gengsi Anda ini Pak. Meskipun Anda punya jabatan lurah misalkan, kalau lurah untuk masyarakat, tapi kalau masuk rumah ketemu orang tua jadi anak, bukan lurah lagi. Kurang tinggi bagaimana? Presiden. Presiden boleh Pak jadi presiden, tapi kalau ketemu orang tuanya bukan presiden tapi anak. Itu camkan itu. Supaya apa? Ini pelajaran ya untuk anak kita. Kalau kita sekarang ini berbuat baik kepada orang tua, saya katakan denun, utang kita, insya Allah anak kita akan mencontoh orang tuanya. Dia pasti mencintai kita dan kita akan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Anda bayangkan sekarang, misalkan anak Anda kasih tahu lalu membantah Pak, apa nggak sakit hati kita Pak? Sakit nggak? Itu perasaan orang tua Anda. Kalau Anda tidak berani dengan orang tua Anda, maka jangan berani-berani dengan orang tua. Sudah cukup Pak. Ya, bahkan pelajaran berbakti kepada orang tua ini Pak beda dengan pelajaran sholat, pelajaran puasa. Di Quran itu banyak Pak orang perintah sholat, tapi Allah nggak pernah ngerinci bagaimana sholat zuhur, bagaimana sholat melalui hadis, melalui ulama. Bagaimana puasa, hadis. Tapi kalau orang tua Pak, Allah siapkan ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Itu diperinci Pak. Ya, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kita nggak boleh nyembah selain Allah dan berbuat baik ihsan kepada orang tua. Caranya bagaimana? Wala taqul lahum uffin. Di antara begitu Pak, jangan membentak uf. Uf itu paling sedikit kata bahasa Arab Pak. Kalau ada lebih sedikit lagi mungkin disuruh. Karena paling sedikit uf ini Pak. Anda dikasih tahu orang tua, bosen lah Pak, Bu, ini bahaya Pak. Wala tanharuma, jangan bentak. Ini Quran dirinci Pak. Wa qul lahuma gaulan karimah. Kita ini Masya Allah supaya menunduk Pak. Gaulan karimah, berbicara yang lemah lembut, jangan bentak-bentakan Pak. Dengan orang tua nggak boleh kita Pak. Ya, ini ajaran Pak. Ya, supaya kita ini dicatat oleh Allah birrul walidain, dan insya Allah dari birrul walidain ini Pak kita akan sukses Pak. Nggak ada ceritanya orang yang cinta berbakti kepada orang tua nggak sukses hidupnya Pak. Orang-orang besar itu Pak, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani sukses karena dia mencintai ibunya, berbakti kepada ibunya. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sukses karena berbakti kepada ibunya, cinta kepada orang tuanya. Dan hukum di dunia Pak, hukum di dunia bukan untuk orang Islam saja Pak. Ya, saya punya teman Cina Pak, itu kayanya luar biasa Pak. Punya toko, setiap tahun beli tanah, beli toko baru. Apa rahasianya Pak? Ternyata dia punya ibu Pak, yang mana ibunya dia ngerawat sendiri, nggak pakai baby sister Pak. Saya ingin tahu rahasianya. Ini Cina hebat bener, gak ibadah, kafir, kok banyak bener hartanya ini. Ternyata Pak, dia punya ibu, dimuliakan ibunya, malam minggu diajak makan, diajak jalan-jalan, disenengkan hati ibunya Pak, dirawat sendiri, maka dia dapat kesuksesan. Padahal orang kafir. Lah kita yang beriman kepada Allah, punya ibu, punya bapak, kita sia-siakan. Terus mau seneng kita, dari mana aja senengnya Pak? Gak ada Pak. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua Pak. Wa suhtullah fi suhtul walidain. Dan marahnya orang tua, marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Artinya apa? Allah itu ngalah Pak dengan orang tua Pak. Mungkin ya saya anggap ibadah kita ini apa sih Pak? Hah? Pernah kita sholat apa? Sholat tahajud 100 rakaat pernah Pak? 20 rakaat, 20 rakaat pernah Kak? 10 rakaat Pak? Terawih 23 rakaat? Kayaknya kurang Pip, 8 rakaat enak cepetnya gitu. Kadang kurang ibadah kita ini Pak. Apa yang kita andalkan Pak? Selagi Anda punya orang tua, ayo berbuat bakti kepada orang tua.
Apalagi yang sudah meninggal, ayo berbuat baik kepada orang tua. Ya, segala sesuatu itu khusus kita kirimkan kepada orang tua kita yang meninggal. Apa dapat rezeki ya, ayo kirimkan kepada orang tua kita, Pak. Maka nanti Anda akan mendapatkan keselamatan bukan hanya di dunia saja, nanti sampai di akhirat. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya kira cukup ya. Ustaz, sudah jam berapa Ustaz? 12:30 Pak. Waduh Pak, pulang Jakarta jam 3 ini Pak. Iya, sampai enak dekat rumahnya Pak. Tinggal narik motor cepet sampai Pak. Iya, kalau saya sampai jam 3 nanti Pak ya. Dan saya sudah, karena sudah lama nggak ngerokok Pak, nggak kelihatan gelap semua ini Pak. Iya, terlalu lama ngomong Pak, terus nggak ngerokok Pak. Masya Allah, langit ini gelap. Memang malam Beb. Iya, tambah gelap ini ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekali lagi ayo kita doakan. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Sahibul Khal. Mudah-mudahan almarhum ila rahmatil hayyul qayyum Kiai Abi Musa As-Sarqawi, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus semua dosa-dosanya, diangkat taraki, diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal, Allah Subhanahu wa taala ampuni juga dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan mudah-mudahan melalui majelis ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan anak-anak daripada almarhum ila rahmatil hayyul qayyum, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan selalu mengikuti jejak orang tuanya, menjadi kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ya Rabb, melalui majlis haul ini, mudah-mudahan hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh wa salihah. Suami dan istri kita menjadi suami yang soleh, istri kita menjadi istri yang solihah. Dan insya Allah mudah-mudahan yang rezekinya lagi kurang, rezekinya sedikit, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Allah banyakin rezeki kita yang banyak, yang manfaat, yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang mudah-mudahan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala berkat acara haul malam hari ini. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan semua juga guru-guru kita, habaib kita, kiai kita, mudah-mudahan Allah tambahkan kesehatan, Allah panjangkan umur mereka, supaya selalu kita mendapat kemanfaatan dan keberkahan dari mereka semuanya. Amin ya rabbal. Dan terakhir, mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah bersama keluarga kita, bersama anak istri kita, bersama orang tua kita, masuk surga Allah dengan guru-guru kita, para masyayikh kita, para kiai kita, para habaib kita, dan insya Allah kita masuk surga duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma fir lahu warhamhu, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma jal jama'ana hadha jamal marhumah wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la ma'na sagiyan wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.